Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya bersyukur karena tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita selalu diingatkan akan janji-janji Tuhan. Tatkala kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa masih ada mujizat dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama saya mengajak setiap kita untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur dalam pemeliharaan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya anugerah Tuhan itulah yang memampukan kami untuk tetap terus ada sampai dengan saat ini. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu. Tuhan, tuntun setiap kami sehingga tatkala kami merenungkan firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat yang indah ini di dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 15 dan ayat 16. Bagaimana ketika bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan diperhadapkan dengan Laut Tiberau. Di depan mereka Laut Tiberau, di belakang mereka ada orang-orang Mesir dipimpin oleh Firaun untuk kembali membinasakan mereka. Apa yang terjadi? Ini yang Tuhan firmankan kepada Musa, saudara dikasih dalam Tuhan. Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Iya kan? Jangan cuma berdoa tapi melangkah. Jangan Tuhan cuma berharap tapi berjalan melangkah. Iya kan? Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan masalah. Mereka bingung mesti seperti apa. Akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan tapi stuck, tapi tidak melangkah. Itu pula yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru kepada aku? Bilang sama orang Israel supaya mereka berangkat. Dan Tuhan pesankan kepada Musa apa, saudara? Dan engkau, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan apa dikatakan? Belahlah airnya. Tuhan pakai Musa untuk membuka jalan bagi bangsa Israel di tengah-tengah Laut Tiberau. Izinkan saya hari ini mengingatkan hal ini, saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya di depan banyak orang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Amin, saudara. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan mau pakai hidup kita, maka kita nggak jadi orang-orang yang minder. Betul kita punya kekurangan, betul kita punya keterbatasan. Musa pun punya kekurangan, dia tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan berikan apa? Kuasa. Kuasa yang menyertai Musa, kuasa yang sama yang menyertai saudara dan saya. Asalkan kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus jelas katakan, hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi hidup buat lagi diriku, tapi aku hidup supaya Kristus hidup di dalam hidupku. Kenapa? Agar Kristus memakai hidupku untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanku, memenangkan begitu banyak jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Inilah tugas kita. Dan engkau, Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 21, saudara. Lihat selanjutnya ayat 21 dari Keluaran 14. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Tuhan pakai Musa
untuk membelah laut Teberau dan membuat bangsa Israel berjalan di tanah kering. Hal yang sama saya mau ajak setiap umat Tuhan mengingat dan menyadari hal ini, bahwa Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Asalkan kita tidak fokus kepada permasalahan kita, asalkan kita tidak fokus kepada pergumulan kita. Musa juga punya masalah sendiri, Musa juga punya pergumulan sendiri, membawa bangsa Israel yang keras kepala, kepala batu. Tapi Musa percaya hidupnya mau dipakai oleh Tuhan, sebab itu dia diutus Tuhan. Dan saya ajak setiap kita untuk mengingat Tuhan Yesus pun mengutus kita. Ingat, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi. Iya kan? Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu juga yang disampaikan Tuhan Yesus, yang kita kenal sebagai amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan, maka Tuhan punya tugas, memberikan tugasnya kepada kita. Apa? Menangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan kita diselamatkan agar banyak orang melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa di surga. Haleluya. Tujuannya adalah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan bangga kita harus berkata, Tuhan pakai hidup saya. Tahukah saudara, ketika Tuhan mau memakai hidup kita, maka Tuhan memperlengkapi kita. Jangan pernah bilang bahwa Tuhan, ketika engkau mau pakai hidup saya masih penuh dengan kekurangan, saya masih penuh dengan keterbatasan. Justru ketika kita memberi diri dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan memurnikan kita. Ketika kita memberi diri dipakai Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan memantapkan iman kita, Tuhan mematangkan jiwa kita. Sehingga akhirnya kita menyadari, sementara saya mengiring Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan terus memperlengkapi saya. Iya kan? Tuhan memperlengkapi saya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, sehingga akhirnya hidup saya jadi berkat buat orang lain. Hidup saya mempermuliakan Tuhan. Izinkan saya hari ini mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program ini. Saudara, engkau mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saudara, siapapun saudara, dari manapun asal saudara, apapun yang menjadi latar belakang saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Karena itu tugas kita sekarang. Ayo siapkan hidup kita. Prepare yourself. Siapkan hidup kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk siap-siap di hari-hari terakhir ini. Alkitab jelas katakan akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya stop fokus kepada masalah kita, stop fokus pada penderitaan-penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini, stop fokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Ingatlah, Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka Tuhan juga yang memperlengkapi saya, Tuhan juga yang mempersiapkan saya, asalkan saya mau dipakai oleh Tuhan. Ingat, dalam hidup ini kita bisa dipakai oleh Tuhan, atau sebaliknya kita bisa dipakai oleh setan sebagai pemecah belah, sebagai orang-orang yang ngegosipin satu dengan yang lain, sebagai orang-orang yang suka cari ribut, cari kerusuhan, cari keributan, tidak suka berdamai. Kita sedang dipakai oleh setan. Tapi di sisi lain, kalau kita sadar bahwa hidup kita sudah diselamatkan, maka siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memakai Musa untuk membelah laut Teberau dan membiarkan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Tuhan juga mau pakai saudara dan saya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami, utuslah kami. Ini kami, perlengkapi kami, ini kami persiapkan kami. Kami tahu dalam kami menjalani hidup kami, kami masih banyak pergumulan, kami masih banyak masalah, banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk mempermuliakan nama Kristus. Sebab hidup yang kami hidupi saat ini bukan lagi milik kami. Kami sudah dibeli. Hidup kami milik Kristus. Itu sebabnya biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Pakai kami
untuk menyatakan kuasa-Mu. Pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak jiwa. Dan banyak orang datang memuji, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Tuhan, persiapkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap diutus Tuhan, siap dipakai Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami mau dipakai oleh Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.